Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani. Saya akan menjelaskan gambaran epidemiologi pada penyakit DBD atau demam berdarah Dengue. Nah, demam berdarah Dengue merupakan salah satu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus dan umumnya tersebar di wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Kelompok yang rentan terkena yaitu anak-anak usia 5-14 tahun, namun kasus pada orang dewasa juga meningkat. Infeksi berulang dengan serotip berbeda dapat memperparah penyakit menjadi Dengue hemorrhagic fever atau DHF atau Dengue shock syndrome yang disingkat dengan DSS. Faktor risiko yaitu lingkungan padat, sanitasi buruk, dan akses kesehatan terbatas yang meningkatkan risiko. Wilayah dengan banyak genangan air adalah tempat berkembang biak nyamuk. Pola musiman kasus DBD memuncak selama musim hujan, terutama dari Januari hingga Maret, karena peningkatan genangan air dan aktivitas nyamuk. Siklus epidemi lonjakan kasus DBD biasanya terjadi setiap 3-5 tahun, sering terkait dengan perubahan serotip virus atau peningkatan populasi nyamuk. Penyebaran geografis daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Jakarta, Surabaya, dan Denpasar sering terdampak, terutama di dataran rendah dan lembab. Perkenalkan, nama saya Nurul Asya Jalamani. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu DBD. DBD atau demam berdarah Dengue menurut WHO adalah penderita yang memenuhi diagnosis klinis, yaitu demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas yang berlangsung selama 2-7 hari terus-menerus, disertai manifestasi perdarahan dan potensi berkembang menjadi shock hipovolemik yang mengancam jiwa. Etologi utama DBD adalah virus Dengue yang tergolong ke dalam famili Flaviviridae dan genus Flavivirus. Virus ini terdiri dari 4 serotip yang berbeda, yaitu DNV1, DNV2, DNV3, dan DNV4. Etologi DBD melibatkan interaksi kompleks antara virus Dengue, vektor nyamuk Dengue, serta faktor-faktor lingkungan dan kekebalan individu. Virus Dengue dengan 4 serotip yang berbeda menjadi penyebab utama infeksi dan nyamuk Aedes aegypti serta Aedes albopictus menjadi vektor utama yang menyebarkan virus ini kepada manusia. Faktor lingkungan seperti musim hujan dan kondisi sanitasi yang buruk mempercepat penyebaran penyakit, sementara faktor sosial ekonomi dan respon imun tubuh turut mempengaruhi tingkat keparahan infeksi. Nah, selanjutnya adalah manifestasi klinis penyakit demam berdarah Dengue. Manifestasi klinis tersebut dapat dijelaskan melalui 4 tahap perkembangan penyakit berdasarkan riwayat alamiah penyakit. Yang pertama itu adalah tahap kerentanan. Tahap kerentanan ini adalah fase awal di mana seseorang memiliki potensi untuk terinfeksi tetapi belum terpapar virus Dengue. Faktor yang meningkatkan kerentanan tersebut termasuk lingkungan dengan banyak nyamuk, sanitasi buruk, akses kesehatan terbatas, dan kurangnya pencegahan seperti penggunaan kelambu. Yang kedua, tahap penyakit subklinis. Tahap penyakit subklinis dimulai ketika seseorang terinfeksi virus tetapi belum menunjukkan gejala yang jelas. Nah, setelah gigitan nyamuk yang membawa virus Dengue, virus memasuki aliran darah dan mulai berkembang biak. Pada fase ini, individu mengalami periode inkubasi yang berlangsung sekitar 4 hingga 10 hari. Selama periode ini, virus menyebar ke seluruh tubuh dan menyerang berbagai jenis sel, tetapi tubuh belum menunjukkan tanda-tanda klinis yang signifikan. Yang ketiga, tahap penyakit klinis. Tahap penyakit klinis adalah fase di mana gejala DBD mulai muncul dan berkembang. Tahap penyakit klinis DBD terdiri dari 2 fase, yaitu fase demam tinggi 2-7 hari disertai sakit kepala, nyeri otot, dan ruam, dan fase kritis di mana suhu menurun, resiko kebocoran plasma, dan bisa menyebabkan shock. Dan yang keempat, tahap pemulihan, cacat, atau kematian. Tahap ini merupakan fase akhir dari perjalanan penyakit di mana pasien akan mengalami salah satu dari 3 hasil, yaitu pemulihan, cacat, atau bahkan kematian. Nah, pada tahap pemulihan, sebagian besar kasus pasien akan pulih sepenuhnya setelah melewati fase kritis. Sedangkan cacat, beberapa pasien akan mengalami bentuk parah dari DBD, terutama yang mengalami shock atau perdarahan hebat,
mungkin akan mengalami komplikasi jangka panjang, seperti kerusakan organ, terutama pada hati atau ginjal. Sedangkan kematian, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, terutama pada kasus DBD berat yang menyebabkan kebocoran plasma parah atau shock, kematian dapat terjadi. Rantai penularan DBD. Nah, faktor yang mempengaruhi penularannya yakni ada kepadatan vektor, di mana populasi nyamuk Aedes yang tinggi meningkatkan risiko penularannya. Terus ada kerentanan host. Faktor seperti usia, status imunitas, dan kondisi kesehatan umum mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi tersebut. Yang selanjutnya ada kondisi lingkungan, di mana suhu, kelembapan, dan ketersediaan tempat berkembang biak nyamuk mempengaruhi populasi vektor. Yang selanjutnya ada mobilitas manusia, di mana pergerakan orang-orang yang terinfeksi dapat memperkenalkan atau menyebarluaskan virus ke daerah yang baru. Selanjutnya ada agen atau agent. Virus penyebab demam denggi atau DBD adalah flavivirus dan terdiri dari 4 serotipe. Nah, yaitu serotipe 1, 2, 3, dan 4. Di mana gejalanya itu akan berbeda-beda di setiap serotipenya. Nah, selanjutnya ada reservoir. Virus Dengue bertahan melalui siklus nyamuk Aedes aegypti ke manusia di daerah perkotaan yang negaranya tropis. Sedangkan siklus monyet nyamuk menjadi reservoir di Asia Tenggara dan Afrika Barat. Portal keluarnya yakni melewati kulit. Mode transmisinya, demam berdarah atau denggi ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menjadi vektor utama, serta Aedes albopictus yang menjadi vektor pendamping. Jadi kedua spesies nyamuk itu ditemukan di seluruh wilayah Indonesia dan hidup optimal pada ketinggian kurang lebih di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Untuk portal keluarnya yakni kulit dan susceptible hostnya, semua orang akan rentan terhadap virus tersebut. Baik, adapun yang selanjutnya ialah upaya pencegahan dan penanggulangan pada penyakit demam berdarah. Nah, upaya yang dapat kita lakukan yang pertama ialah pengendalian vektor, seperti pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang kontainer air, ditambah dengan tindakan tambahan seperti penyemprotan insektisida. Yang kedua ialah perlindungan diri, seperti penggunaan kelambu, pemasangan kawat kasa pada jendela dan ventilasi rumah. Yang ketiga ialah surveillance dan sistem peringatan dini, yaitu pemantauan kasus DBD dan faktor risiko lingkungan, pengembangan sistem pelaporan kasus yang cepat dan akurat. Selanjutnya ialah manajemen kasus, di mana peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam mendiagnosis dini dan penanganan kasus DBD. Upaya selanjutnya yang dapat kita lakukan ialah edukasi dan pemberdayaan masyarakat, di mana kita melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang gejala, pencegahan dan penanganan DBD, pelibatan komunitas dalam kegiatan pengendalian vektor. Selanjutnya ialah penelitian dan pengembangan, yaitu investasi dalam pengembangan vaksin Dengue yang aman dan efektif, penelitian untuk metode diagnostik yang cepat dan akurat. Selanjutnya ialah kerjasama lintas sektor dan internasional, di mana kolaborasi antar sektor kesehatan, lingkungan, dan pendidikan dalam pengendalian DBD. Selanjutnya ialah kerjasama regional dan global dalam pertukaran informasi dan strategi pengendalian. Upaya yang dapat kita lakukan yang terakhir ialah kebijakan dan regulasi, yaitu pengembangan kebijakan nasional untuk pengendalian DBD dan implementasi regulasi yang mendukung lingkungan bebas jentik dan nyamuk. Yang terakhir kita masuk di bagian kesimpulan. Nah, demam berdarah Dengue atau DBD tetap menjadi tantangan kesehatan global karena kompleksitasnya, termasuk variasi genetik virus, dinamika vektor, dan faktor lingkungan. Meski eliminasi total sulit, kemajuan dalam metode pengendalian vektor dan manajemen kasus menawarkan harapan. Pendekatan holistik diperlukan dengan pengendalian vektor, surveillance, manajemen kasus, dan partisipasi masyarakat. Teknologi seperti vaksin Dengue dan inovasi nyamuk terinfeksi Wolbachia menunjukkan hasil positif. Pendidikan masyarakat tentang
deteksi dini DBD itu sangat penting. Pengendalian DBD juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs terkait kesehatan dan kesejahteraan.